demokrasi seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa itu, yang disepakati oleh para pendiri bangsa itu, apakah demokrasi liberal seperti di Amerika gitu, seperti di Prancis, di Inggris, tidak seperti itu gitu ya. Bung Karno sendiri yang mengatakan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi khas Indonesia, jadi bukan demokrasi ala Prancis, Jerman, Inggris begitu ya. Nah, demokrasi khas Indonesia itu seperti apa? Yaitu demokrasi yang memberi keberesan negeri dan keberesan bagi warga negara, tetapi juga memberi kebaikan secara ekonomi. Gitu. Nah, itu demokrasi khas Indonesia. Bung Karno kemudian menyebutnya sebagai sosiodemokrasi. Gitu. Jadi ada 3 sila, ya kalau Pancasila jadi 3 sila kan ketuhanan, kemudian sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Jadi demokrasi seperti apa yang diinginkan oleh para founding fathers adalah sosiodemokrasi gitu. Dan itu tidak ada penentangan dari para tokoh bangsa yang lain gitu. Nah, itulah isi dari Marxisme ya. Isi dari Marxisme itu ya ketuhanan, kemudian sosionasionalisme dan sosiodemokrasi gitu. Nah, apa itu sosiodemokrasi? Kalau kita melihat ke barat gitu ya. Sosial demokrasi yang dikatakan oleh Bung Karno itu, atau mungkin itu bisa disebut sebagai demokrasi Pancasila, itu tak lain adalah demokrasi sosial. Gitu. Demokrasi sosial yang ada dipraktekkan di negara-negara Denmark, Swedia, gitu ya, Jerman, demokrasi sosial gitu. Jadi bukan demokrasi liberal yang dipraktekkan di Amerika, gitu ya, di Inggris, gitu. Tetapi dia adalah demokrasi yang menjadikan politik dan ekonomi, ya, usaha-usaha untuk kebebasan politik dan kebebasan ekonomi rakyat itu dalam satu nafas. Gitu. Itulah sosiodemokrasi. Kalau di Barat itu demokrasi sosial. Bagaimana sejarahnya demokrasi sosial? Kita mundur ke belakang ke tahun kira-kira abad ke-17 gitu ya. Adalah pemikir tentu sudah kita tahu yaitu Adam Smith. Nah, Adam Smith itu adalah mengkritik dari politik merkantilisme. Politik merkantilisme itu politik yang di mana peran negara itu sangat kuat sekali, gitu ya, dalam mencari tempat-tempat baru, daerah-daerah modal baru, gitu ya, termasuk akhirnya ke Indonesia, ke Maluku, cari rempah-rempah, itu bagian dari politik merkantilisme, gitu, yang berakhir dengan penjajahan. Nah, Adam Smith itu mengkritik politik merkantilisme. Dia katakan bahwa negara itu sebaiknya tidak terlalu turut campur dalam ekonomi, gitu ya. Nah, kemudian Adam Smith kemudian membuat banyak teori seperti invisible hand, ya kan? Yang dia maksudkan dengan invisible hand adalah bahwa pasar itu bisa mendapatkan keseimbangannya sendiri. Jadi tanpa ada campur tangan pemerintah, pasar itu para bisnismen, pedagang itu bisa mencari atau mencapai keseimbangannya sendiri. Gitu. Kemudian teorinya yang kedua itu adalah tentang laissez-faire, ya, laissez-faire bahwa ya negara itu sebaiknya tidak turut campur begitu ya. Nah, kemudian ternyata di abad selanjutnya itu ada antitesis dari Adam Smith yaitu Karl Marx. Karl Marx pada intinya itu justru kebalikan dari Adam Smith gitu ya. Bahwa bagi dia pasar itu kemudian menghasilkan kelas struggle gitu ya, pertentangan kelas yang merugikan salah satu kelas yang lemah gitu, yaitu borjuis yang merugikan proletariat gitu ya. Dan kemudian diupayakanlah untuk mencapai kondisi classless society ya, masyarakat tanpa kelas gitu. Nah, Marx sangat berjasa dalam menemukan terjadinya penghisapan di masyarakat, penghisapan kaum proletar, kaum buruh, ya, kaum pekerja oleh pemilik modal, oleh pemilik alat produksi, gitu. Nah, Marx sangat berjasa dengan itu, tetapi kemudian solusinya kurang baik karena dia memakai solusi menghilangkan kelas, gitu ya, dan kemudian merebut berbagai aset dari kelas borjuis itu untuk kemudian dimiliki bersama. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian itu muncullah katakanlah ini the third way-nya ya. Ini jalan ketiga dari Adam Smith dan
Karl Marx gitu. Dia adalah John Maynard Keynes. John Maynard Keynes mengatakan bahwa negara pada titik-titik tertentu itu boleh turut campur dalam perekonomian, gitu ya. Tetapi Keynes tidak setuju dengan Marx yang mengharamkan pasar gitu, karena bagi Keynes pasar itu masih boleh ada. Pasar itu harus tetap ada agar kemudian ada produktivitas di masyarakat. Tetapi ketika ada kejadian tertentu, ada resesi, ada wabah gitu ya, seperti yang sekarang terjadi, kata Keynes, negara harus masuk. Pasar tidak boleh dibiarkan dalam kondisi misalnya terkena wabah gitu. Karena harus ada semacam insentif dari penguasa politik agar kemudian kesulitan ekonomi rakyat itu bisa diselesaikan, terutama oleh negara. Nah, pemikiran-pemikiran Keynes yang mendasarkan pada dibolehkannya turut campurnya negara dalam perekonomian ini kemudian sangat menginspirasi para pemikir, para pioner dari demokrat sosial ya, sosial demokrat gitu ya, Sosdem gitu ya. Nah, bagi Sosdem negara itu tidak diharamkan turut campur gitu, tapi dibolehkan dalam taraf-taraf tertentu, tetapi sosial demokrat itu tetap menganut pasar. Jadi istilahnya itu pasar bebas yang terkendalikan, pasar bebas yang dikendalikan. Itulah sosial demokrat. Gitu. Nah, saya punya pemikiran bahwa Bung Karno dan para founding fathers itu terinspirasi oleh kaum sosial demokrat, gitu ya. Dia kemudian membuat demokrasi khas Indonesia yang dia katakan seperti itu, demokrasi khas Indonesia yaitu demokrasi sosial atau sosiodemokrasi. Sosiodemokrasi, demokrasi yang tidak hanya memikirkan kebebasan politik warga negara, tetapi juga kebebasan ekonomi. Bagaimana demokrasi itu juga memberi kesempatan bagi rakyat untuk terbebas dari masalah-masalah ekonomi, gitu ya. Nah, kenapa kemudian para founding fathers tidak mengikuti katakanlah liberal demokrasi, gitu ya? Seperti kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu, para founding fathers itu ingin melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Gitu. Ingin melepaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme. Karena itu, tentu saja berbagai ideologi yang dibawa oleh para kolonialis itu tentu saja tidak disukai. Gitu. Nah, Bung Karno, Bung Hatta, dan para founding fathers itu berpendapat bahwa yang ada di belakang dari kolonialisme, merkantilisme, adalah semangat kapitalisme. Semangat untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dari daerah-daerah yang dijajah. Gitu. Nah, karena itu, liberalisme kapitalisme dianggap berada di belakang dari kolonialisme. Dengan demikian, maka para founding fathers sangat tidak simpati dengan liberalisme kapitalisme. Dan kemudian, lewat perumasannya di BPUPKI, kemudian di PPKI, kemudian didapatlah sosiodemokrasi itu, gitu ya. Yaitu demokrasi sosial, ya, bukan demokrasi liberal. Gitu. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya yang ada di dalam demokrasi sosial itu, gitu ya. Jadi pertama-tama tentu seorang demokrat sosial itu dia memperjuangkan kepentingan bersama. Ya. Demokrat sosial atau seorang sosdem itu tidak memperjuangkan kebebasan individu, tidak hanya itu, gitu ya. Tidak benar-benar semata-mata untuk katakanlah memperjuangkan hak milik individu, gitu. Tetapi dia juga harus memikirkan bagaimana kehidupan masyarakat. Gitu ya. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang memikirkan bagaimana kehidupan masyarakat itu bisa merata, gitu. Ya, jadi ideologi pemerataan itu adanya di demokrasi sosial, bukan di demokrasi liberal. Karena di demokrasi liberal ide utamanya adalah kesempatan, kesamaan kesempatan. Dalam liberalisme kapitalisme, kalau kesempatannya sudah sama, berarti ya sudah, itu tergantung kepada kekuatan dari si individu, gitu. Nah, ideologinya cerdas
Charles Darwin kemudian yang bergerak gitu ya, yaitu survival of the fittest gitu ya. Siapa yang kuat dialah yang berhasil gitu. Nah, di dalam sosial demokrat tidak seperti itu gitu. Sosial demokrat meyakini bahwa setiap manusia itu adalah makhluk sosial, karena itu harus selalu mempertimbangkan kebaikan umum, kebaikan bersama itu dalam setiap langkah dan kebijakannya. Nah, ide pemerataan itu menjadi ide sentral ya. Tetapi Demokrat sosial tidak setuju dengan ide komunis misalnya yang sama rata gitu. Pemerataannya bukan seperti itu gitu ya. Kalau komunis kan sama rasa, tidak diperbolehkan misalnya seorang individu memiliki kekayaan yang besar gitu. Tetapi bagi Sosdem boleh saja seseorang itu berjuang di pasar sampai berhasil, sampai dia katakanlah menunjukkan kesuksesan yang luar biasa. Nah, tetapi bagi sosial demokrat, kesuksesan yang luar biasa itu kemudian menjadi kontribusi yang besar bagi perbaikan di masyarakat. Gitu. Itu berbeda dengan liberal demokrasi yang pada dasarnya adalah sangat menjunjung tinggi individu gitu ya. Ekstrimnya pada Margaret Thatcher misalnya. Bagi Margaret Thatcher tidak ada itu sosial, tidak ada masyarakat, yang ada adalah individu-individu. Yang diperjuangkan sepenuhnya adalah kebebasan individu, hak milik individu gitu ya, hak hidup individu gitu. Nah, dalam sosial demokrat atau sosiodemokrat, sosiodemokrasinya Bung Karno tidak seperti itu gitu ya. Jadi bangsa kita yang fondasinya adalah Pancasila, di mana dalam Pancasila itu ada sosiodemokrasi, itu menganut pasar, ya, pasar bebas, tetapi pasar bebas yang terkontrol gitu ya, pasar bebas yang bisa dicampuri oleh negara pada titik-titik tertentu, gitu ya. Nah, misalnya sekarang saat COVID-19 itu merusak perekonomian rakyat, gitu ya, banyak pengangguran, banyak kemudian perusahaan-perusahaan tutup, gitu ya, maka negara harus masuk, gitu ya. Berbeda dengan liberalisme yang sangat kecil sekali peran negara yang diharapkan, di dalam sosialdemokrat itu negara bisa berperan sentral sampai kondisi normal, gitu ya. Negara harus memberikan berbagai kebijakan yang membuat perekonomian rakyat, pasar itu kembali normal, gitu ya. Misalnya gini, misalnya negara boleh membuat kebijakan untuk membuat relaksasi kredit, misalnya gitu ya, bagi para usaha kecil dan menengah yang ya sekarang ini gulung tikar mereka, gitu ya. Saya pun gulung tikar. Saya ini kan bisnis kecil-kecilan nih, snack, emping ya kan. Sekarang sudah tidak jalan gitu. Nah, bisnis kecil seperti ini itu bisa diberi insentif oleh negara agar kemudian pada saat virus pandemi virus corona ini atau virus COVID-19 ini sudah selesai, si UKM ini bisa bergerak gitu loh. Misalnya tadi dengan relaksasi kredit, kalau dia punya kredit, misalnya diberi kesempatan 1 tahun untuk tidak mencicil dan tanpa bunga. Gitu ya. Nah itu kan luar biasa buat UKM itu, ada kesempatan itu bisa narik napas lega gitu ya. Kemudian juga negara bisa memberi katakanlah kredit usaha ringan gitu ya, kredit usaha tanpa bunga gitu. Nah sehingga kemudian modal kredit tanpa bunga itu bisa dipakai oleh pengusaha kecil ini untuk mencari modal untuk putaran pertama dari barang setelah kondisi normal itu. Nah itulah sosdem itu seperti itu, sosiodemokrasi itu seperti itu. Jadi negara diwajibkan bahkan untuk membuat kondisi itu menjadi memungkinkan untuk ekonomi rakyat itu tumbuh, gitu ya. Ekonomi rakyat itu tumbuh dan bergerak. Gitu. Apalagi setelah pandemi COVID sekarang atau setelah resesi gitu, seperti resesi tahun 1930. Nah, resesi tahun 1930 itu mengangkat pemikiran Keynes yang tadi, John Maynard Keynes itu, bahwa negara memang harus berperan gitu. Dan itu benar-benar laku sampai 1960-an. Nah, 1970-an ke sini memang kemudian pemikiran liberal yang dominan karena kondisi yang sudah normal gitu.
Tapi nanti kalau suatu saat hancur kembali, ini seperti sekarang, hancur seluruh dunia mengalami kehancuran ekonomi, maka seluruh dunia akan kembali melirik pemikirannya Keynes bahwa negara itu harus turun tangan dan memberi insentif-insentif agar kemudian dunia usaha itu bisa bergerak. Gitu. Jadi tidak selamanya seperti pemikiran Fukuyama ya, bahwa the end of history-nya itu adalah liberalisme gitu. Kemudian ideologi-ideologi yang tidak akan dilirik kembali, tidak seperti itu. Semua ideologi-ideologi itu akan laku pada masanya, akan indah pada saatnya gitu. Semua ideologi itu. Begitu sudah resesi, begitu sudah wabah, itu ideologi-ideologi yang cenderung pada intervensi negara itu akan laku kembali. Negara akan dirindukan untuk hadir, gitu ya. Setelah kehancuran ekonomi misalnya akibat pandemi, maka negara itu sangat diinginkan. Gitu. Maka teorinya Keynes, demokrat sosial, sosdem atau sosiodemokrasi Pancasila itu sangat kemudian akan menjadi ideologi yang akan diinginkan oleh setiap pihak untuk diterapkan begitu ya. Nah, jadi tidak selamanya ideologi pasar itu dominan, kemudian pemikiran Smith itu menjadi satu-satunya dasar dari berpikirnya pergerakan ekonomi. Tidak. Ada saat-saatnya pemikiran Keynes, ada saat-saatnya pemikiran David Ricardo itu kemudian dilirik gitu ya. Meskipun tentu kita tidak berpikir bahwa pada suatu saat akan ada orang yang melirik pemikiran Karl Marx gitu ya, dengan Marxisme, dengan komunismenya, karena itu saya kira sudah ditinggalkan orang. Meskipun dari sisi pemikiran tentu saja itu tetap sangat berharga gitu ya. Nah, itu sosial demokrat, sosiodemokrasi Pancasila, di mana saat-saat setelah pandemi, saat-saat setelah resesi ekonomi, itu tentu akan menjadi ideologi yang dirindukan ya. Campur tangan pemerintah itu tidak haram gitu. Pemerintah bahkan diinginkan untuk masuk ketika kemudian perekonomian itu hancur. Pemerintah diharapkan untuk masuk ketika terjadi ketidakseimbangan gitu ya. Seperti setelah pasca 1930, ternyata di invisible hand itu tidak ada. Ternyata pasar itu tidak mampu menyeimbangkan dirinya sendiri. Dia kemudian terjadi resesi. Karena apa? Karena permintaan itu jauh lebih tinggi daripada penawaran, gitu ya. Jadi barang-barang hasil produksi itu banyak membanjiri pasar, tetapi pada saat resesi itu kemudian tidak terserap oleh pasar, gitu. Ternyata invisible hand tidak bekerja nih, gitu ya. Dan karena barang-barang hasil produksi tidak terserap oleh pasar, maka kemudian banyak industri-industri itu tutup. Nah, karena banyak industri tutup, kemudian banyak yang di PHK. Karena banyak yang di PHK, banyak pengangguran, daya beli masyarakat turun. Nah, itu seperti lingkaran setan, daya beli masyarakat turun, kemudian produk hasil produksi juga semakin tidak laku gitu. Nah, saat-saat seperti itulah ideologi sosiodemokrasi, ideologi sosiodemokrasi Pancasila itu diperlukan. Diperlukan untuk apa? Untuk meningkatkan daya beli, gitu ya. Pada saat nanti katakanlah bulan Juli atau akhir 2020 pandemi ini sudah hilang dan kemudian masyarakat hancur secara ekonomi, maka pemerintah itu harus membuat insentif-insentif, gitu ya. Misalnya dengan apa tujuannya insentif itu? Untuk menaikkan daya beli masyarakat agar kemudian masyarakat mampu membeli barang-barang hasil produksi, gitu ya. Dengan cara apa? Yaitu misalnya dengan memperbanyak proyek padat karya misalnya. Di Kabupaten Bogor misalnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang kemudian menjadi pengangguran baru. Karena banyak pabrik-pabrik di Bogor yang tutup. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya pemerintah Kabupaten Bogor misalnya, Ibu Ade, Bupati, itu membuat program padat karya yang sebesar-besarnya, sehingga kemudian rakyat itu bisa bekerja dalam program padat karya itu dan memperoleh penghasilan, gitu ya. Nah, tetapi tidak hanya program padat karya biasa, gitu. Program padat karya yang dibuat itu harus didesain agar
kemudian hasil dari program padat karya itu bisa memicu produktivitas gitu. Jadi tidak hanya misalnya seperti apa dana desa itu kan hanya membuat jalan-jalan yang cukup dimasuki motor gitu ya. Itu apa namanya di plester gitu. Nah, dana dari untuk apa namanya menggenjot perekonomian rakyat itu harus membuat sedemikian rupa sehingga perekonomian rakyat bergerak gitu. Misalnya produk yang dihasilkan itu tidak hanya jalan-jalan kecil, tapi jalan-jalan besar yang roda 4 kendaraan mobil itu bisa masuk. Sehingga kemudian jalan hasil dari padat karya itu bisa berguna untuk memutar roda ekonomi, misalnya membawa hasil-hasil pertanian ke pasar gitu ya. Nah, harus yang seperti itu. Jadi tidak hanya produk karya yang asal ada saja, asal uang negara keluar saja, tidak seperti itu. Tetapi harus dibuat sedemikian rupa agar kemudian hasil dari padat karya itu bisa produktif buat ekonomi gitu. Bisa menggerakkan ekonomi gitu ya. Apa namanya? Kemudian apa ciri khas sosiodemokrasi? Ciri khas sosiodemokrasi itu pertama gotong royong gitu ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini bersama gitu ya. Program padat karya itu intinya gotong royong sebenarnya gitu ya. Intinya gotong royong bagaimana rakyat seluruhnya terutama yang tidak punya pekerjaan itu secara bergotong royong membuat fasilitas-fasilitas agar kemudian setelah kondisi normal itu bisa menjadi katakanlah sarana dan prasarana untuk kegiatan ekonomi gitu ya. Kemudian ciri kedua musyawarah. Demokrasi, sosiodemokrasi itu bercirikan musyawarah gitu ya. Segala sesuatu itu diselesaikan secara musyawarah gitu. Nah, musyawarah ini menghilangkan diksi mayoritas minoritas. Itulah baiknya musyawarah. Kenapa Indonesia harus lebih mengutamakan musyawarah? Karena kita kan beragam, kita kan majemuk. Dalam kemajemukan keberagaman itu ada mayoritas, ada minoritas. Gitu. Nah, bagaimana agar mayoritas minoritas itu diminimalisir adalah dengan musyawarah. Gitu ya. Kemudian di lapangan adalah dengan gotong royong. Gotong royong itu meminimalisir yang menguasai dan yang dikuasai. Dalam gotong royong itu semua sama rata. Kemudian pekerjaannya sama gitu ya, tidak terlalu memperlihatkan penguasa dan yang dikuasai. Gitu ya. Kemudian ciri khas yang ketiga dari sosiodemokrasi adalah adanya partai yang pro marhaen, kata Bung Karno gitu. Kita bahasakan sekarang ya, adanya partai yang pro rakyat kecil. Gitu. Nah, sosiodemokrasi kita katakan ada kalau memang ada partai yang pro rakyat kecil, gitu ya. Bapak Ketua Bawaslu, Ketua KPU, saya kira tahu apakah partai sekarang sudah pro rakyat kecil, gitu ya. Saya melihat bahwa sekarang itu belum ada partai yang pro rakyat kecil itu sebenarnya, gitu. Yang ada justru partai-partai sekarang itu partai yang oligarkis, partai yang hanya memikirkan kepentingan elit saja, gitu ya. Bahkan dari sisi rekrutmen aja kan kita lihat bupati, wali kota itu kalau tidak disetujui oleh pimpinan elit pusat tidak akan jadi. Itu contoh oligarkis. Gitu. Berbagai kebijakannya itu sangat menguntungkan elit dan bahkan tidak pernah memikirkan rakyat kecil. Gitu. Kata Bung Karno, sosiodemokrasi itu bisa dikatakan ada, eksis kalau memang partai-partai itu sudah pro rakyat kecil. Berbagai programnya itu memang benar-benar untuk rakyat kecil gitu ya. Tapi bukan pencitraan gitu ya. Musim wabah sekarang kirim bantuan gitu ya 100 bungkus, 200 bungkus gitu. Bukan seperti itu. Partai yang memang setelah ada wakilnya di Senayan misalnya di Gedung Wakil Rakyat itu berjuang untuk rakyat kecil, benar-benar untuk rakyat kecil gitu. Nah, itu kita katakan bahwa kita sudah menerapkan sosiodemokrasi kalau tiga hal itu ada, gotong royong, kemudian musyawarah mufakat, dan kemudian ketiga partai wong cilik itu. Gitu. Sayang tiga-tiganya sekarang itu hanya lip service saja. Ya. Partai yang mengatakan kami partai wong cilik, pada kenyataannya itu elitis, pada kenyataannya itu oligarkis, gitu ya. Saya kira itu ya sebagai pengantar untuk diskusi kita. Nah, pertanyaannya kemudian ini bagaimana? Kok sekarang kita tidak melaksanakan sosiodemokrasi, gitu ya? Kita bahkan hanya lebih melaksanakan liberal demokrasi. Saya kira itu ya sebagai pengantar diskusi. Semoga ini bisa memantik diskusi yang lebih hangat. Terima kasih Pak Fasilitator.